Oke, halo, selamat sore. Sore, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya mengikuti konseling online pada sore hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama aku Sasana Dikasari. Sekarang aku berusia 19 tahun. Saat ini aku mahasiswi semester 3. Oke, ini aku panggilnya apa nih? Mbak Salsa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, Mbak Salsa. Rumahnya di mana nih Mbak Salsa? Kebetulan rumah aku di Bekasi, Kak. Oh, di Bekasi. Sama dong. Saya juga di Bekasi. Dekat berarti kita ya. Oh iya, Iya. iya boleh, boleh. Oke, baik. Mbak Salsa, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti konseling secara online ini. Perkenalkan, nama saya Henry Wiratama. Saya adalah seorang konselor, ya, yang dimana saya di sini bertugas untuk mendampingi Mbak Salsa pada sesi konseling pada hari ini. Gitu. Mbak Salsa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kak. Baik. Walaupun aktivitas lagi padat kan, tapi harus tetap semangat. Oke, alhamdulillah ya. Iya, harus tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, sekarang Mbak Salsa posisinya ada di mana ini? Ada di rumah, Kak. Oh, ada di Kebetulan aku rumah ya. baru pulang dari kampus tadi. Iya. Oh gitu, baik. Berarti saat ini situasi di rumah cukup nyaman ya selama nanti kita melakukan konseling. Iya, nyaman, Kak. Sangat, sangat nyaman. Oke, baik Mbak Salsa. Oke, Mbak Salsa sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling kah? Belum, Kak. Ini yang pertama kalinya saya untuk melakukan konseling gini. Oh gitu ya, belum pernah. Berarti belum pernah mengikuti konseling ya selama ini ya. Iya, belum pernah. Oke, di sini saya mau menjelaskan beberapa hal ya yang perlu diketahui terkait dengan konseling ya. Jadi, konseling ini adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh saya selaku konselor kepada Mbak Salsa selaku klien gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu Mbak Salsa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang Mbak Salsa hadapi. Dapat dipahami, Mbak Salsa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Selanjutnya juga di dalam konseling itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu fungsi pengentasan. Fungsi ini itu adalah di mana dengan adanya konseling ini gitu ya, dapat membantu Mbak Salsa untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Dan juga ada fungsi pemahaman di mana Mbak Salsa lebih memahami gitu ya permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh Mbak Salsa sendiri seperti itu. Kemudian kalau tadi sudah dijelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi konseling, selanjutnya ada asas-asas. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu merupakan kegiatan ya yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh khalayak ramai gitu. Jadi saya nih ya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan apa saja yang nanti Mbak Salsa akan katakan atau ceritakan kepada saya. Jadi saya tidak boleh tuh menghubar masalah-masalah yang sedang Mbak Salsa hadapi ke orang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir ada asas keterbukaan, yang dimana di sini saya berharap Mbak Salsa bisa terbuka gitu ya dan merasa nyaman dalam menceritakan apa yang menjadi permasalahan dan keresahan yang tengah Mbak Salsa hadapi. Seperti itu ya Mbak Salsa ya. Ya, Kak.
Oke, apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Seperti sih sudah cukup sih, Kak. Oke, udah cukup ya. Baik, jika sudah paham dan sudah merasa cukup, kita mulai sesi konselingnya ya. Gimana? Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Henry sudah meluangkan waktunya siang sore-sore untuk membantu saya melaksanakan konseling. Iya. Iya, Oke. jadi ada suatu hal yang membuat saya tidak bersemangat dalam belakangan waktu ini, Kak. Dan Mm-mm. ada sesuatu yang terus saya pikirkan sehingga saya tidak mood untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi di sini Mbak Salsa merasa belakangan ini ada sesuatu hal ya yang terus mengganjal gitu ya di pikiran Mbak Salsa. Kalau boleh saya tahu masalah apa yang Mbak Salsa alami saat ini sehingga membuat Mbak Salsa ini kehilangan semangat atau tidak mood dalam melakukan eh, aktivitas gitu. Ya, jadi gini Kak, akhir-akhir ini aku tuh nggak tahu kenapa kayak ngerasa jenuh aja gitu. Mhm, Terus juga sulit memahami materi yang dikasih oleh dosen, suka nunda pekerjaan, apa suka nunda ngerjain tugas juga, terus stres juga, terus juga suka sulit memanage waktu sih, Kak. Oke, jadi Mbak Salsa ini belakangan ini ya merasa jenuh gitu kali ya. Oke, Hmm. bisa dijelasin lebih spesifik lagi nggak jenuhnya itu karena apa? Terus stresnya itu karena apa? Ya Kak, misal nih aku suka pusing dan stres kalau udah ngerasa jenuh banget sama tugas-tugas kuliah. Terus kadang Mhm, suka ngerasa bosen dan agak kesel juga sih kalau misalkan dosen kebanyakan ngasih tugas tapi nggak pernah mhm, ngasih pemahaman soal materi yang dikasih gitu. Jadi kan aku mmm, kadang suka kesulitan nih mhm, kalau lagi ngerjain tugas yang dosen kasih. mhm, Kadang nanya sama temen, temen juga kadang nggak ngerti, atau mhm. mungkin temen kadang emang nggak mau ngasih aja sih. Padahal mah aku nggak mau nyontek, cuma pengen nanya aja. Terus Oke. kalau udah kebanyakan tugas yang numpuk suka suka nangis, bingung dan pusing aja gitu. Oke. Oke, jadi Mbak Salsa suka merasakan jenuh gitu ya, atau bosan. Terus bisa Hmm. dengan adanya jenuh atau bosan itu Mbak Salsa merasakan pusing atau stres gitu ya, sama tugas kuliah gitu kan ya. Kemudian tadi Mbak Salsa juga mengatakan, Mbak Salsa suka menunda tugas ya? Iya kan, aku juga kadang suka nunda tugas dari dosen, Oke, suka nunda-nunda gitu oke, kayak oke. Kenapa Mbak nunggu Salsa deket harus deket hari ditunda-tunda? H gitu. Oke, kenapa mesti harus dikerjain, ditunda-tunda gitu Soalnya maksudnya? kalau soalnya tuh kalau misalkan kayak misalkan langsung dikerjain gitu, Mhm. takutnya tuh kadang ada revisi tugas, misalkan ternyata tugasnya bukan kayak gini, terus sekarang kalau lebih deket deadline tuh malah lebih enak gitu loh, kayak Oke, kayak langsung enak aja gitu. oke, oke. Kemudian tadi Mbak Salsa juga mengatakan sulit ya membagi waktunya ya. Nah, sulitnya itu yang seperti apa Iya ya kak. kalau boleh tahu Mbak Salsa? Iya kak, sudah membagi waktu antara tugas kampus, belum lagi kalau ada rapat-rapat organisasi gitu kak. Kakak pasti Mhm. tahu sendiri kan kalau udah ikut beberapa organisasi itu bisa seharian full gitu di kampus. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah yang aku sebagai anak kan seharusnya bisa ngebantu orang tua gitu ya, walaupun sekedar cuci piring atau masak atau masak nasi. Oke, oke Mbak Salsa, melihat dari permasalahan-permasalahan dan curahan hati Mbak Salsa yang sudah disampaikan tadi ya, di sini saya melihat nih ada beberapa permasalahan. Bahwasannya pertama Mbak Salsa merasa jenuh ya, karena tugas yang dikasih dosen Mm-mm. selalu berdatangan. Bukan seperti itu Mbak Salsa? Iya, iya bener kak. Oke, kemudian Mbak Salsa juga banyak aktivitas ya di luar mata kuliah seperti mengikuti organisasi di kampus seperti itu.
Kalau boleh tahu ada berapa organisasi Mbak yang Mbak ikuti di kampus? Kurang lebih ya 2-3an lah sih Kak. Oke, ada 2 atau 3 organisasi ya, lumayan banyak ya Mbak ya. Iya. Kemudian dengan adanya banyaknya aktivitas gitu ya di luar kampus. Nah, belum lagi Mbak Salsa ini membantu orang tua juga ya di rumah ya, sampai Mbak Salsa tidak bisa membagi waktunya gitu ya. Terus juga pasti dengan adanya kegiatan di luar maksudnya kegiatan aktivitas di luar rumah seperti ke kampus, organisasi, terus juga membantu orang tua pasti juga kesehatannya jadi terganggu kan ya. Takut juga masih muda kalau misalkan begadang itu tidak baik gitu kan ya. Iya. Itu Iya juga benar bisa Kak. mempengaruhi tuh emosional Mbak Salsa sebagai mahasiswi yang harusnya tidur cukup dan tidur teratur seperti itu. Kemudian, oke, mungkin begini Mbak, dari permasalahan-permasalahan yang sudah Mbak Salsa ceritakan tadi ya, di sini saya bisa memberikan sedikit solusi ya, yang sekiranya bisa sedikit membantu Mbak Salsa untuk berkenan ya, bisa hidup lebih baik lagi gitu. Seperti kalau tadi Mbak Salsa merasa jenuh karena tugas kuliah yang terus berdatangan ya. Nah, itu coba Mbak Salsa sempatkan waktu istirahat cukup. Ya, paling sedikit 10 sampai 15 menit lah gitu. Terus juga bisa mencari suasana yang berbeda nih, seperti misalnya ngerjain tugas di cafe shop gitu kan ya. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang kayak ngerjain tugas gitu kan di coffee shop gitu kan ya, ataupun bisa belajar Iya bersama ada dengan Kak. teman-teman gitu. Kemudian tadi juga Mbak Salsa merasa sulit membagi waktu ya antara tugas atau organisasi dan juga pekerja rumah ya. Benar nggak? Iya, masih Nah, belum bisa nge-manage waktu aja sih. oke. Nah, menurut aku coba deh Mbak Salsa ini bikin semacam daftar harian yang terangkum yang menjadi satu dalam buku agenda harian Mbak Salsa. Misalnya buat perencanaan dari kegiatan yang akan Mbak Salsa lakukan pertama kali terlebih dahulu. Seperti itu. Mana nih yang menjadi prioritas Mbak Salsa gitu. Kemudian bisa juga Mbak Salsa membuat to-do list, ya kan? Apa aja nih yang mesti Mbak Salsa lakukan yang Mbak Salsa akan lakukan di hari ini gitu. Kalau bisa jangan sampai ditunda-tunda ya. Dan lebih baik itu kan Iya Kak. langsung dilaksanakan, ya nggak? Terus juga dicatat nih apa aja Iya yang benar. perlu dikerjakan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian terakhir mungkin ya Mbak ya, Mbak Salsa bisa nih mulai menata pola hidup yang lebih baik lagi. Misal yang biasanya Mbak Salsa tidur jam 12 malam gitu ya. Coba tidur lebih awal sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Gitu. Jika sudah melewati jam-jam segitu, stop gitu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun dan dilanjutkan kembali di esok harinya. Seperti itu. Baik Kak, akan aku coba sih Kak. Iya. Terus mungkin bisa juga dengan me time nih, ya kan? Kayak banyak banget nih anak zaman sekarang itu kan me time gitu kan ya. Kalau kata anak zaman sekarang me time gitu. Nah, itu bisa tuh Mbak lakukan. Misal Iya, kayak iya, iya. Mbak Salsa meluangkan waktunya untuk melakukan hobi yang Mbak Salsa punya. Gitu. Misal kayak Mbak Salsa suka mendengarkan musik, karaoke, film, menonton film gitu ya. Atau yang lainnya yang membuat Mbak Salsa happy gitu. Dan tidak menjadi stres gitu kan. Dan hatinya pun juga merasa senang. Ya kan? Iya. Nah, itu bisa Ya, menjadi baik Kak, opsi nanti aku akan lainnya coba. gitu. Oke. Terus Iya, juga iya, iya. jangan lupa Mbak Salsa dijaga kesehatan tubuhnya ya dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, ditambah juga boosternya seperti vitamin C, Mbak Salsa. Iya, sudah pasti Kak.
Oke, baik Mbak Salsa. Kira-kira sampai sini mungkin ada yang mau dikeluhkan lagi atau mungkin, ketika saya melakukan konseling tadi kurang jelas ataupun ingin diulang lagi Mbak Salsa? Menurut aku sih sudah sangat cukup Kak, sudah sangat membantu juga buat Mhm. aku. Untuk sekarang mungkin itu dulu keluhannya yang saya rasakan sih Kak. Iya, oke. Nanti kita ketemu ya di sesi konseling berikutnya Mbak Salsa ya. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Iya, Mbak Salsa. Sebelum pembicaraan ini kita tutup ya, sampai sini apakah Mbak Salsa cukup lega dalam berkeluh kesah dengan saya atau masih mau kita lanjutkan di konseling berikutnya? Sejauh ini sih aku udah sangat cukup sih Kak. Oke, sudah sangat cukup ya. Jadi di sini Mbak Salsa, mulai menerapkan hidup yang sehat ya, mulai mengatur waktunya, mana yang menjadi prioritas utama Mbak Salsa, dan juga dicoba untuk membuat to do list agar semua tugas bisa terselesaikan. Ya, jadi tidak ada tuh Oke, siap Kak. tugas yang ditunda-tunda, gitu kan ya. Ya, siap Kak. Oke, baik kalau begitu kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Salsa terhadap saya yang telah menceritakan apa yang Mbak Salsa rasakan saat ini. Dan serta mohon maaf Mbak Salsa apabila saya melakukan kesalahan atau mungkin ada ucapan yang kurang berkenan kepada Mbak Salsa gitu ya. Semoga Mbak Salsa dapat memaafkannya dan semoga Mbak Salsa bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia ke depannya. Dan juga tentunya Amin. semoga konseling ini dapat membantu Mbak Salsa dan juga mungkin untuk saya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Henry sudah mau mendengarkan keluh aku selama ini. Iya Mbak Salsa sama-sama. Oke, kita tutup ya Mbak Salsa ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Mbak Salsa sudah mempercayakan saya ya sebagai Iya, konselor Mbak sama-sama. Salsa. Iya, Oke, selamat sore. sore Kak.